Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau bilang video iseng sih. Ini video iseng cara jadi kaya raya. Saya khawatir teman-teman kecewa nonton selanjutnya. Jadi ini videonya video iseng aja. Jadi kalau biar nggak kecewa lebih baik nggak usah ditonton. Oke, silakan di close aja. Dan kalau yang masih nonton ya boleh kita lanjut ya. Ini video iseng. Oke, eh jadi caranya kaya itu punya uang banyak. Cara jadinya kita kaya raya, biar bisa kaya raya kita harus punya uang banyak. Loh gimana sih kok jadi bingung, bukannya kaya itu punya uang? Nah, memang gitu. Jadi yang kaya tuh makin kaya karena uangnya banyak. Jadi memang ambigu ya, paradoks gitu ya. Jadi memang kalau kita mau kaya itu uang harus banyak. Harus punya uang banyak. Entah ya uangnya misalkan ada dari investor atau uang sendiri dari bisnis ya apapun itulah. Jadi kalau kita sudah punya uang banyak, kita leluasa bergerak, kita bisa iklan ngebom Shopee lah, ngebom iklan di Facebook lah, di TikTok lah. Jadi kaya raya. Makanya ini saya bilang iseng dan eh sederhananya gini, salah satunya yaitu kalau kita bicara dengan bunga bank ya, bunga bank atau interest ya. Saya bukan berarti pro sama bunga bank, tapi ya ini pengetahuan aja karena penting sekali kita ngerti bahasa akuntansi itu penting sekali. Kalau kita mau kaya, kita harus ngerti ngerti bahasa keuangan, kita harus bisa bikin keuangan, pembukuan, pembukuan keuangan dan seterusnya. Jadi ibaratnya gini, misalkan saya punya 1 triliun, wah satu triliun itu gede banget teman-teman. 1.000 miliar. 1 juta aja gede ya, kalau saya dikasih 1 juta saat ini, wah senang banget dong. Ini kalau misalkan saya punya 1 triliun, sekali lagi triliun. Terus ada bunganya, misalkan saya taruh di suatu bank lah, bunganya 5%. Berapa ya BI rate sekarang kalau nggak salah? 4,5 ya. Nah biar gampang 5% lah. Aduh, 5%. Saya taruh 1 triliun itu di suatu bank. Itu bunga per bulannya itu bisa 50 miliar. Jadi 5% ini per bulan per tahun ya. Ya oke lah katakanlah per tahun ya, saya lupa. Katakanlah PA ya per annual ya, 5%. 50 miliar. 50 miliar tuh gede banget. Mau makan apa juga bisa. Mau makan tiap hari ke KFC juga bisa, mau makan tiap hari ke steak juga bisa. 50 miliar, teman-teman. 50 miliar. Makanya kalau udah punya uang 1 triliun, udah nggak mikirin lagi makan. Jadi makin kaya dan bisa perut udah keisi nih, udah nggak mikirin lagi anak sekolah. Jadinya kita bisa lebih fokus ke hal-hal yang lebih produktif lagi, misalkan baca buku ini, menghadiri seminar ini, kuliah lagi misalkan dan sebagainya. Karena udah nggak mikirin perut. Kalau sekarang saya ya masih mikirin perut, masih mikirin gimana bayar uang sekolah, masih mikirin gimana gaji karyawan misalkan. Kalau udah punya uang 50 miliar tanpa ngapa-ngapain setahun, ya karyawan juga udah kebayar semua dan seterusnya. Jadi memang inilah faktanya, kalau kita punya uang gede banget, kita otomatis lebih kaya lagi. Alias yang kaya makin kaya, yang miskin susah kayanya. Jadi apa dong faedah dari video ini? Saya cuma sebenarnya intinya saya cuma mau bilang bahasa uang sih. Kita harus kenal sama uang itu ya kita kenal bahasanya mulai dari ya tadi soal skema interest tadi, skema bunga bank ya. Sekali lagi walaupun saya tidak pro dengan bunga bank, tapi ya harus dipelajari juga biar paham. Kalau kita mau kaya raya, mau punya banyak uang ya harus kenal uang. Dan banyak banget kasusnya yang datang ke saya, yang konsultasi eh, pembukuannya carut marut. Aduh, sayang banget. Pembukuannya nggak rapi dan sebagainya. Sederhana kok, sederhana banget serius. Teman-teman tinggal belajar aja paling seminggu juga selesai untuk pembukuan UMKM. Jangan ribet-ribet, serius sederhana sekali. Paling minimal punya logbook ya, logbook jurnal keluar masuk uang keluar udah keluar masuk. Jadi banyak banget kasus yang datang ke saya seperti itu. Nah kalau itu terus-terusan terjadi nggak insaf-insaf ya gimana mau kaya rayanya. Karena ya mungkin nggak kepikiran kalau misalkan punya uang 1 T ditaruh di suatu bank ya bisa hidup tenang, nggak usah mikirin lagi, nggak usah kerja lagi, nggak usah sibuk lagi iklan Shopee, mikirin ROAS dan sebagainya, udah nggak sibuk lagi. Ya itu aja. Kalau ada yang nonton sampai akhir terima kasih banyak. Saya bilang ini video iseng karena ini diawali dari pembicaraan saya sama teman udah lama sih tapi kepikiran aja yang katanya Apple itu menggaji karyawannya itu pakai uang mengendap kayak gini. Jadi Apple cashnya banyak banget ditaruh di bank dapat interestnya dan itu nutup gajinya si karyawan Apple katanya gitu. Saya nggak tahu keabsahannya tapi ya secara logika ya mungkin saja sangat mungkin terjadi. Oke, silakan belajar akuntansi, googling aja bebas. Nggak susah kok, insya Allah nggak susah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.